48 hours, a young soldier is charged with murdering his wife in cold blood. He says it was an accident and can explain exactly how it happened. Will the jury believe him? Aaron Moriarty is on the case. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue sendiri di channel Alvaro Story. Dan di video kali ini gue kembali lagi untuk membawakan kasus menarik tentunya. Karena kalau tidak menarik pasti nggak bakalan gue ceritakan di sini. Oke. Di kasus ini gue mau mengajak kalian untuk berteori tentang satu kasus pembunuhan lagi nih guys. Karena kasus ini menurut gue agak sedikit rumit tentang kronologi yang terdapat di kasus tersebut. Jadi seperti apakah kisahnya? Dan sebelum gue mulai jangan lupa kalian untuk subscribe dulu channel ini. Dan kalian juga boleh membagikan kasus-kasus yang menarik untuk kita bahas di video-video selanjutnya. Dan seperti apakah kisahnya? Dan inilah kasus Skylar Nemetz. 482. That's 1107 Ben. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Tara Danielle Rivion lahir pada tanggal 11 Januari di tahun 1995 di kota San Francisco, California, Amerika Serikat. Tapi sebelumnya, gua mau ngasih tahu kalian dulu tentang mengenai detail tentang latar belakang keluarga si Tara ini. Dan gue juga tidak menemukan siapakah ayah kandungnya dan apakah orang tuanya ini bercerai atau bisa jadi ayahnya ini sudah meninggal. Dan yang jelas yang gue temukan di beberapa artikel, ibu si Tara ini sudah menikah lagi dengan pria lain setelah Tara dilahirkan. Namun sebalik itu, masa kecil si Tara ini bisa dibilang cukup sedih semenjak dia kehilangan orang-orang yang sangat berarti di kehidupannya. Dan pada saat Tara berusia 2 tahun, Tara ini kehilangan ibunya karena penyakit yang tidak diketahui entah apa penyebabnya. Namun penyakit tersebut diyakini sebagai penyakit kanker yang menyebabkan ibunya meninggal dunia di waktu Tara masih kecil yang tidak tahu apa-apa soal kematian ibunya. Tapi setelah kematian ibunya, Tara ini juga menginginkan kehidupan yang cukup stabil dan ingin sekali memiliki kehidupan yang bahagia seperti orang-orang pada umumnya. Di mana keinginan tersebut dikarenakan dia sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang sedikit pun dari ibunya. Lalu Tara kemudian dibesarkan oleh neneknya hingga dia berusia 14 tahun dan di usia itu juga dia mengalami hal yang sama seperti yang dia rasakan di saat dia berusia 2 tahun. Di mana neneknya yang tercinta itu juga meninggal dunia yang menyebabkan si Tara ini merasa putus asa di kehidupan masa remajanya. Dan pada akhirnya Tara kemudian tinggal bersama ayah tirinya. Tetapi alih-alih ingin mendapatkan kehidupan yang baik bersama ayah tirinya, namun rupanya ayah tirinya itu juga sedang memiliki masalah kehidupan yang cukup banyak. Sehingga Tara kemudian tidak mendapatkan perhatian penuh dari ayah tirinya di waktu itu. Padahal tujuan dia ke sana, Tara ini benar-benar berharap akan mendapatkan kehidupan yang baik ketika dia bersama dengan ayah tirinya. Dan semenjak ibunya dan neneknya meninggal, Tara ini merasa sangat kehilangan sosok ibu yang ingin sekali dia miliki dalam hidupnya. Dan begitu pun di sekolahnya, teman sekelasnya sering melihat si Tara ini suka menyendiri di sekolah tersebut. Yang seakan-akan dia merasa sangat putus asa dan tidak tahu apa yang bakal dia lakukan untuk kehidupan selanjutnya. Lalu singkat cerita, Tara kemudian mulai berkenalan dengan beberapa cowok yang merupakan satu sekolah dengannya. Dan dia juga tidak memilih-milih teman kalau ingin berkenalan dengannya. Malahan si Tara ini sangat suka bahwa ada orang-orang yang ingin berteman dengannya. Apalagi ada salah satu cowok yang ingin menjadikan dia sebagai pacarnya. Bahkan selagi pun dia berpacaran, dia juga dengan cepat menjadi sangat dekat dengan keluarga pacarnya. Karena kedekatan tersebut baginya bisa mewakili dari rasa kehilangannya yang selama ini dia rindukan. Jadi itulah sebabnya dia merasa sangat senang ketika dia merasakan suasana kekeluargaan bersama pacarnya. Lalu pada tahun 2011, sebelum dia lulus sekolah SMA, Tara ini mulai berkenalan dan mengobrol di akun Facebooknya dengan seorang pemuda yang bernama Skylar Nemetz. Nah, Skylar sendiri ini juga baru saja lulus di sekolah menengah atas. Dan dia juga mendaftarkan dirinya di Angkatan Darat Amerika Serikat. Lalu ia dijadwalkan untuk memulai pelatihan dasarnya di daerah Georgia untuk beberapa bulan ke depan. Dan meskipun mereka baru kenal dalam beberapa minggu, Tara ini tiba-tiba dengan cepatnya mulai jatuh cinta kepada Skylar. Entah itu karena seragamnya atau memang si Skylar ini memang benar-benar sangat pandai dalam meluluhkan hati seorang cewek. Bahkan Tara juga dengan bangganya memberitahu teman-temannya bahwa si Skylar itu adalah cowok yang baik yang akan dinikahinya. Sementara si Skylar itu juga tampaknya mulai jatuh cinta sama si Tara ini guys. Yang mana hal tersebut mulai terlihat dimulai sejak awal mereka berkenalan di sosial media.
Bahkan saking tergila-gilanya, Skylar ini dengan beraninya mengatakan kepada ibunya apakah boleh si Tara ini untuk tinggal bersamanya di rumah mereka. Dan mendengar hal tersebut, tentunya ibunya ini agak sedikit terkejut di saat itu, guys. Nah, meskipun ibunya terlihat agak ragu-ragu, tapi tak lama kemudian ibu Skylar itu akhirnya setuju untuk membiarkan Tara ini untuk tinggal di rumah mereka. Yang mana hal itu Skylar berharap dapat membantunya untuk mendapatkan apa yang belum dia dapatkan di waktu si Tara ini masih kecil. Dan ketika Skylar sudah menyelesaikan pelatihan dasar militernya, dia kemudian mengajak Tara untuk pergi ke puncak gunung Nelan. Dan di bawah bintang-bintang pada malam hari yang sedang mereka nikmati, Skylar ini tiba-tiba melamar si Tara di sana. Dan dengan antusiasnya, Tara tampak begitu senang dan menerima lamaran tersebut. Lalu pada bulan Maret tahun 2012, hanya 3 bulan setelah mereka pertama kali bertemu secara daring, Tara dan Skylar kemudian menikah di gedung pengadilan setempat yang ada di sana. Dan pernikahan tersebut juga dilangsungkan pada hari yang sama dengan kelulusan Skylar dari pelatihan dasar militernya. Namun baru saja menikah, pasangan muda itu langsung memulai kehidupan baru mereka. Lalu Tara putus dari sekolah menengah atas di tahun terakhirnya dan mulai bersama dengan Skylar untuk memulai kehidupan baru mereka. Dan dalam beberapa minggu, mereka akhirnya pindah ke daerah Lakewood, Washington, yang mana daerah tersebut juga dekat dengan tempat tugas baru Skylar di Angkatan Darat di Fort Lewis. Dan semenjak tinggal di sana, berkat dorongan kuat Skylar, Tara akhirnya melanjutkan sekolahnya dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya di Washington dan mulai bekerja sampingan di sebuah perusahaan granit lokal yang ada di sana. Tapi selain bekerja, Tara juga masih fokus dengan tujuan utamanya, yaitu untuk mendukung semua karir militer suaminya. Bahkan Tara juga mulai menabung dan bermimpi untuk membuka usaha salon kuku miliknya sendiri di suatu hari nanti. Dan di rumah, Tara juga sangat senang bereksperimen dengan teknik tata rias dan mengunggah video tutorialnya di akun YouTube-nya. Dan di sisi lain, mereka juga mengadopsi 2 anjing, yang tentunya sangat dimanjakan oleh si Tara ini. Bahkan tetangganya yang melihat hubungan mereka di saat itu, merasa bahwa mereka berdua ini sangat cocok dan pasti bakalan menjadi pasangan yang baik pada saat itu. Dan terlebih lagi, Tara akhirnya bisa menemukan kasih sayang penuh yang selalu dia dambakan selama ini. Nah, tapi ada sedikit masalah setelah mereka sudah menjalani pernikahan tersebut. Yang mana teman dekat yang sering bermain dengannya tiba-tiba menyadari kayak ada sesuatu yang aneh yang telah terjadi kepada si Tara ini. Yang mana Tara curhat dan mengatakan bahwa dia mulai sedikit agak stres karena harus menjaga apartemennya tetap bersih untuk Skylar dan harus menyiapkan makan malam untuknya setelah Skylar pulang kerja di setiap malam. Tapi dalam curhat tersebut, Tara ini agak sedikit ragu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di hubungan pernikahan mereka. Dan di waktu yang lain, Tara ini juga mulai tampak sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya ketika dia bertemu dengan temannya. Di mana pada kali ini, Tara berusaha menutupi sesuatu dengan mengenakan baju lengan panjang, bahkan saat cuaca sedang panas-panasnya. Tapi dengan keanehannya itu, temannya juga dengan tidak sengaja melihat ada bekas memar hitam berbentuk jari di lengan si Tara ini. Dan ketika ditanya tentang memar itu, si Tara itu mengatakan hanya bekas riasan kuku yang sering ia lakukan ketika dia bereksperimen. Nah, sedangkan pada sisi lain, beberapa tetangga yang mengetahui bahwa ada yang tidak beres pada saat itu, juga memperhatikan mereka dan pertengkaran hebat dengan penuh emosi, yang sering terjadi di apartemen Tara dan Skylar. Namun usut punya usut mengenai pertengkaran mereka, itu dikarenakan kecemburuan Skylar kepada Tara yang menuduhnya sedang berselingkuh ketika dia tidak ada di rumah. Dan karena sering bertengkar, disitulah mulai terjadi kekerasan kepada si Tara ini, guys. Bahkan hal yang lebih parahnya lagi, si Tara ini tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Dia juga diawasi oleh Skylar sepanjang waktu di setiap harinya. Dan karena tidak dapat berbuat apa-apa, Tara akhirnya cuma bisa nurutin apa kemauan si Skylar itu. Nah, anehnya, meskipun Tara semakin takut pada Skylar, Tara nyatanya terus melakukan aktivitas berbahaya untuk menyenangkan hati Skylar, yang mana salah satunya adalah menembak sasaran yang merupakan hobi favorit yang dilakukan pasangan itu dengan penuh antusiasnya. Namun kenapa Skylar mengajarkan Tara untuk mengikuti hobi menembaknya? Itu dikarenakan Skylar ini tumbuh besar di sekitar ruang lingkup militer. Ia bahkan mulai mencoba menembakkan senpi pertamanya di usia yang sangat muda, yaitu sekitar 4 tahun. Lalu pada usia 11 tahun, ia sudah belajar menembak senapan semi-otomatis AR-15. Dan saat dewasa, Skylar menganggap dirinya ini sangat ahli dalam menggunakan semua senpi. Jadi dari hobi menembaknya itulah membuat dia terjun untuk masuk ke dunia militer.
Nah, sementara yang lain, Skylar juga memiliki lebih dari selusin senpi yang sudah dia modifikasi yang disimpan di apartemen kecil pasangan itu. Persenjataan yang disimpan itu salah satunya adalah pistol, senapan biasa, dan yang terakhir senpi kesayangannya ialah senapan AR-15. Yang tentunya senjata ini bisa dibilang senjata yang sering digunakan para tentara saat berperang. Nah, karena memiliki cukup banyak senpi koleksi, Skylar mengajak si Tara ini untuk melakukan hobi bersama dengan menembak di daerah hutan-hutan. Bahkan saking obsesinya dengan militer, di hari ulang tahun ke-19 tahun di bulan Januari tahun 2014, Skylar bukannya memberi hadiah yang bagus kepada istrinya, tapi malah menghadiahkan senpi kesayangannya kepada si Tara ini. Dimana kado tersebut menurut gua nggak harusnya dia berikan kepada istrinya gitu. Selain terdengar aneh, juga nggak masuk akal menurut gua. Nah, tapi anehnya, si Tara ini malah suka dengan hadiah yang diberikan oleh Skylar itu. Bahkan dia dengan bangganya mendokumentasikan hadiah tersebut yang menunjukkan senpi berwarna biru yang sedang dia pegang di foto tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 27 September di tahun 2014, Skylar ini berangkat untuk mengikuti latihan militer selama 3 minggu di Yakima Training Center di Washington bagian tengah. Yang mana hal ini membuat Tara yang berusia 20 tahun harus tinggal sendirian di rumah untuk mengurus apartemen dan 2 anjingnya. Dan selama Skylar tidak ada, hari-hari Tara dihabiskan dengan rutinitas sederhana, yaitu bekerja dan merapikan apartemennya. Sementara itu, dia juga mengikuti pelatihan untuk pekerjaan barunya di bidang penjualan di perusahaan Granite Countertops. Nah, meskipun Tara merindukan Skylar, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengobrol dengan teman-temannya yang cukup jauh dari rumahnya. Lalu pada tanggal 16 Oktober di tahun yang sama, latihan panjang militer Skylar akhirnya selesai. Dan di pagi keesokan harinya, Tara ini dengan gembira menjemput Skylar dari pangkalan, dan mereka pulang bersama dengan penuh kegembiraan. Dan di saat yang sama, Tara juga dengan bangganya memamerkan apartemen tersebut tampak bersih, yang telah dibersihkan dan dihiasi dengan lilin untuk menyambut kepulangan Skylar. Lalu mereka berdua kemudian merayakan kepulangan Skylar dengan memakan sebuah pizza dan ditemani dengan sebotol whisky. Kemudian tak lama selang beberapa waktu, terdengarlah bunyi letusan yang cukup keras, sehingga tetangga yang ada di sekitar apartemennya merasa sangat kaget setelah mendengar bunyi letusan itu. Lalu tetangga Skylar kemudian pergi ke apartemennya dan mengetuk pintu untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di dalam sana. Dalam kepanikan, Skylar memberitahu tetangganya bahwa Tara ini secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri saat membersihkan senapannya. Dan melihat kondisi Tara yang sudah tidak berdaya, seketika itu juga tetangganya kemudian menghubungi polisi untuk segera dilakukan investigasi di apartemen tersebut. Dan pada saat polisi sampai di sana, polisi menemukan tubuh Tara yang tergeletak di mejanya akibat luka tembak dengan jarak dekat di bagian kepalanya. Karena Skylar yang tahu tentang apa yang terjadi sebelum kematian si Tara, lalu ia akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. I love being in the army. I love my wife. I love my family. I love my friends. I would never hurt any of them. I'm innocent. I didn't mean to hurt anybody. Please, God. God forgive me. I love my wife so much. Dan selama hampir 5 jam interogasi, muncullah ketidakkonsisten yang mencolok dalam versinya tentang kejadian tersebut. I know I'm a fucking idiot for doing that, and I wasn't thinking fucking straight, but I did not intentionally mean to shoot my wife. Okay, the direction of the weapon was towards her, but I did not intentionally mean for that to hit her. I don't know if you're trying to accuse me of killing. I understand I killed my wife. I killed my fucking wife. Okay, I killed my wife. Awalnya, Skylar mengaku sedang memindahkan magasin amunisi dari senapannya ke seberang ruangan saat senapan itu tidak sengaja meledak. Sedangkan bukti yang didapatkan polisi dengan jelas menunjukkan bahwa Tara ini ditembak dari jarak yang cukup dekat tepat mengenai belakang kepalanya. Tapi hal tersebut, Skylar masih tetap bersikeras bahwa penembakan itu hanya sebuah kesalahan fatal. Bahwa dia benar-benar yakin ruangan itu kosong ketika senpi itu tidak sengaja meledak. Nah, sedangkan bagi para penyidik, keadaan itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Yang mana sebelumnya Skylar ini adalah seorang ahli senpi yang menangani senapan setiap harinya di Angkatan Darat. Dan karena alasan itu, tampaknya sangat tidak mungkin bagi polisi bahwa Skylar ini akan melakukan kesalahan tentang menangani senpi seperti itu. Apalagi dengan tidak sengaja menembak kepala istrinya dari jarak dekat. Bahkan yang lebih mencurigakan lagi, tindakan pertama Skylar setelah penembakan itu bukanlah menelpon 911 atau berusaha untuk membantu Tara.
Tetapi malah sebaliknya, dia berusaha untuk menyembunyikan beberapa bukti. Yang mana salah satunya dia menyembunyikan senapan dan menendang tempat peluru di bawah tempat tidur. Lalu menyiram air whisky ke dalam toilet yang benar-benar tampak mencurigakan. Begitupun ketika ditanya, beberapa teman dekat Tara mengatakan bahwa mereka melihat perilaku Skylar yang suka mengontrol dan cemburu. Siapapun yang berinteraksi dengan Tara di luar pasti akan menimbulkan kecurigaan kuat dalam diri Skylar bahwa si Tara ini akan dituduh sedang berselingkuh di luar sana. Polisi juga mendengar cerita yang cukup mengkhawatirkan bahwa Skylar ini sering marah beberapa minggu sebelumnya setelah mengetahui si Tara ini bertemu dengan seseorang teman masa kecil laki-lakinya. Dan yang membuat agak sedikit aneh, detektif menemukan kwitansi di apartemen mereka bahwa si Tara ini sudah membeli selusin mawar merah dalam sehari sebelum kematiannya. Lalu menurut Skylar, Tara mengatakan kepadanya bahwa dia membeli bunga mawar itu untuk istri seorang rekan kerjanya. Namun hal tersebut, tidak ada bunga mawar yang ditemukan di rumah mereka, sehingga polisi tidak dapat menguatkan cerita itu. Namun tampaknya buket besar bunga mawar merah yang terlihat sangat romantis itu, tampaknya bukan hadiah yang diberikan kepada istri seorang rekan kerjanya. Melainkan para penyidik menduga penerima sebenarnya adalah seseorang yang sedang dekat dengan si Tara ini, guys. Nah, sementara pada sisi lain, polisi juga menduga semua tanda kematian Tara juga mengarah kepada Skylar yang menemukan keberadaan hadiah mawar misterius ini di saat dia kembali dari pelatihan militernya. Dalam kemarahan karena cemburu dan mabuk, ia mungkin sedang memperdebatkan tentang bunga tersebut dengan istrinya sambil memegang pistol pada saat itu. Dan karena emosinya mulai meningkat, maka itulah sebabnya dia menarik peletuk senpinya tepat mengenai kepala bagian belakang si Tara ini. Kemudian proses kasus penembakan itu akhirnya dibawa ke pengadilan hukum, yang mana kasus ini bisa dibilang agak sedikit berbelit-belit mengenai keterangan si Skylar ini. Nah, kemudian berdasarkan keadaan yang agak meragukan tentang penembakan Tara, jaksa mendakwa Skylar dengan pembunuhan tingkat pertama, yang mana menurut mereka, semua bukti menunjukkan bahwa ia sengaja menembak istrinya dalam tindakan kemarahan yang direncanakan sebelumnya. Dan di persidangan, jaksa menekankan bahwa sebagai penggemar senpi seumur hidup dan prajurit angkatan darat, Skylar ini harusnya mampu menangani dari berbagai senjata dan tidak masuk akal jika dia secara tidak sengaja mengarahkan dan menembakkan senjata ke arah istrinya. Sementara itu, tim pembela Skylar mengakui bahwa meskipun lalai, penembakan itu masih tetap menjadi penembakan yang tidak disengaja. Yang mana mereka berpendapat tidak ada bukti konkret yang membuktikan Skylar ini punya motif untuk membunuh istrinya. Dan setelah 7 hari musyawarah yang intens, juri akhirnya mencapai sebuah keputusan yang cukup adil. Dan keputusan tersebut, akhirnya Skylar ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Meskipun tidak ada bukti yang kuat tentang adanya rencana yang direncanakan itu, tapi juri merasa sangat yakin bahwa Skylar ini bersalah karena lalai dan bertindak dengan sengaja sehingga menyebabkan kematian kepada istrinya. Dan sebagian hasilnya, Skylar ini kemudian dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan hukuman maksimum untuk pembunuhan di negara bagian Washington. Nah, jadi mengenai kasus ini, apakah dia sengaja membunuh istrinya atau memang hal itu memang benar kejadian yang tidak disengaja? Jika ada pendapat kalian yang pasti, tulis di kolom komentar di bawah dan berikan alasan yang jelas mengenai kasus ini, guys. Oke, mungkin kasus pada kali ini cukup sampai di sini. Kalau kalian suka, jangan lupa subrek dan see you next story, guys.